Betul. Tapi ketegasan, menurut Pak Taufik ini peristiwa pidana atau enggak? Ya, kalau dia sasarannya jelas ditujukan kepada kelompok beragama, jelas itu penghinaan. Artinya kalau kita bicara gradasi ya, antara kasus Ferdinand dan kasus DS ini, mana gradasi pidananya lebih tinggi sih? Yang lebih tinggi jelas perbuatan yang dilakukan oleh DS ya. Kasus FH ini bisa nggak dikualifikasikan sebagai tindak pidana ketika dia mengatakan mu dan kau itu, mu dan ku itu kan, Tuhanmu dan Tuhanku. Nah, itu bagaimana konstruksinya? Jadi kalau konstruksinya mungkin ada tafsir yang sifatnya subjektif, tafsir yang sifatnya objektif. Kalau kita bicara dulu, kalau saya melihatnya ini pidana itu kan aspeknya dua, material sama formil. Kalau kejahatan-kejahatan seperti yang didakwakan kepada Ferdinand Hutahian, ini harus kita lihat dulu status agamanya dia apa dulu. Kalau dia memang seorang non-muslim, dia mengatakan seperti itu, berarti kan dia sadar bahwa ucapan saya ini untuk siapa begitu ya. Itu harus dipahamkan itu dulu. Kemudian yang kedua, kita harus ingat juga Ferdinand ini mengucapkannya di ruang mana dulu? Di ruang mana dulu? Ruang publik. Ruang publik apa ruang privat? Ya kan? Twitter jelas. Terus ada juga sih ruang publik yang masuk privat. Ini HP ini komunitas yang ada di WA Group ini namanya, buat saya menyebut sebagai ahli pidana ini private community. Perbincangan di dalam grup WA ini nggak boleh. Bukan, saya menuduh siapapun nggak bisa dipidana karena yang tahu kan hanya saya. Pengertian menyebarluaskan itu kepada orang yang bukan anggota WAG bisa mengerti. Jadi kalau saya melihat kasusnya Ferdinand harus dipahamkan dulu. Mungkin ada celah dari, saya juga harus objektif ya. Dari sisi penasehat hukum. Jangan bilang kuasa hukum ya. Dari sisi penasihat hukum ada celah. Ketika dia mengucapkan itu, dia muslim atau tidak. Gitu. Kalau dia tidak muslim secara sadar, berarti dia mengerti benar kemana sasaran saya, dan itu masuk penghinaan terhadap kelompok sebagaimana pasal 28 ayat 2 ya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi itu tadi ya, kalau dalam kasus Ferdinand harus dilihat ya statusnya. Status itu menentukan kan? Menentukan. Tapi kan Pak Taufik dia mengaku kalau dia mu'alaf. Misalnya ini ada pengakuan ya, dan ada saksinya. Let's say kalau misalnya tiba-tiba kita bicara, yang paling gampang kan biasanya kan identifikasi kan identitas kan biasanya. Mungkin ada KTP, mungkin dia di paspor ada agama nggak ada ya? Nggak ada. Nggak laku di dunia internasional ya. Cuma di KTP aja ya. Kalau misalnya ini dia pernah mengucapkan syahadat dan ada saksinya. Konon saksinya kan adiknya Gus Dur tuh. Tapi misalnya dia identitas dia masih non-muslim misalnya. Itu yang dipakai yang mana? Yang dipakai identitasnya dia. Bukan peristiwa itu. Kecuali dia kan ini persoalan administrasi ya. Persoalan administrasi. Kalau dia mengakui saya muslim, itu unsurnya meringankan. Meringankan. Kita sebagai orang muslim harus membantu meringankan pemidanaan kepada Ferdinand Hutahian. Kita harus meringankan itu. Kita nggak boleh itu. Tapi yang jadi masalah, misalnya katakanlah dia diakui sebagai muslim. Kan bisa saja yang tersinggung kan kelompok non-muslim karena dia menggunakan mu dan ku. Tapi intentionnya sih kita orang tahu dia tidak dimaksudkan ke sana sih. Kan dia dalam konteks orang-orang yang dianggapnya kadrun itu sebenarnya kan. Tuhanmu lemah, Tuhanku kuat.
Ya, maka kamu tidak boleh membela. Kira-kira substansinya kan seperti itu tuh kalau tidak salah. Iya, tapi maksudnya kalau kita runut dari selama ini kan dia kan selalu mengkritik orang-orang kayak kita lah. Ya kan orang kayak saya yang suka mengkritik pemerintahan kan. Oke. Jadi memang agak complicated ya. Walaupun kesannya sederhana tapi itu peristiwa pidana menurut Pak Taufik. Apa yang dicuitkan itu? Kalau dia tegas bahwa dia itu seorang non-muslim dan dia tahu itu akan berakibat, maka itu perbuatan pidana. Tapi kalau dia seorang muslim, apalagi mu'alaf, ya harus kita maafkan itu. Ya, tapi kalau misalnya kalau dia seorang muslim kan berarti menghina kelompok agama lain dia berarti. Ketika dia mengatakan mu dan ku, Tuhan Allahmu, Allahku. Tapi kan Tuhanku, berarti kalau dia non-muslim, Tuhanku kan tidak lemah. Kan Tuhanku tidak perlu dibela kan begitu. Iya, teksnya kan begitu. Ya, tidak dibela kan begitu. Tuhanmu yang lemah makanya perlu dibela kan itu. Itu yang jadi konteksnya ya. Iya, maksudnya gini, kalau dia seorang muslim kan bilang Tuhanku tidak perlu dibela karena Tuhanku kuat. Kuat, betul. Ya, tapi Tuhanmu lemah. Ya. Karena itu perlu dibela. Nah, kan mu dalam konteks itu kalau dia seorang muslim berarti dia menunjuk agama lain. Iya. Dia menghina agama lain berarti. Kalau saya sih boleh berpendapat sebenarnya itu harusnya tentang penghinaan itu harus jelas sebenarnya. Harus jelas ya. Misalkan Tuhannya agama Islam, itu pasti kena gitu kan. Karena kalau ini umum ya. Saya sih bukan ahli teologi, tapi hampir semua penduduk Indonesia itu menganggap penciptanya dia itu kan Tuhan kan. Tuhannya orang Islam siapa, Tuhannya orang Hindu tapi siapa. dia menggunakan kata ALLAH. Dia menggunakan itu. Iya. Jadi dia spesifik, bukan TUHN, bukan Tuhan, tapi Allah, tapi dia nyebut Allah itu soal lain ya. Ini biar fair juga. Itu mesti pengertian Tuhanku dan Allahku dan sebagainya, itu mestinya memeriksa seorang ahli teologi, baik dari teologi Islam ya maupun dari teologi non-muslim. Iya, ini kan cuma dua saja kan? Iya. Tidak perlu yang lain. Muslim dan Kristen aja kan? Iya. Jadi perlu. Ini ngeri-ngeri sedap ya, kita serahkan sajalah kepada. Betul. Tapi ketegasan menurut Pak Taufik ini peristiwa pidana atau enggak? Ya, kalau dia sasarannya jelas ditujukan kepada kelompok beragama, jelas itu penghinaan. Oke. Saya ingin berangkat ke kasus lain. DS misalnya. Apa? DS ya. Densi. Nah, kan dia mencuitkan juga yang adik-adikku apalah soal yang teroris gitu ya. Nah, nanti kita cek sama-sama ya apa perkataannya, tapi intinya itulah. Kadang-kadang kita ini kan ngomong waduh melintir, padahal kita nggak bermaksud melintir. Kan tidak semua hal kita ingat kan. Betul. Seperti tadi pun saya juga tidak ingat kutipan tekstualnya Ferdinand kan. Ya, tapi yang jelas kalau Allah itu memang kalau ini kan dia bilang dia ngasih caption terhadap foto yang dibilang calon teroris Nah, pertanyaannya adalah menurut Pak Taufik itu pidana atau enggak? Kalau itu jelas pidana, Undang-Undang ITE jelas itu mewakili pasal 28 ayat 2 karena menyebut kelompok dan ada kata-kata teroris. ITE itu kan 4 tabu yang tidak boleh. 1, mengedit gambar. Yang kedua, memaki dengan perkataan binatang atau apa karena manusia bukan binatang. Yang ketiga, dia melakukan fitnah. Yang keempat, dia mengakses yang tidak sebenarnya. Itu semuanya kan terpenuhi. Karena harus lihat dulu ini undang-undang teroris itu kan jelas teroris itu siapa. Karena sudah ada undang-undang anti terorisme. Nah, deskripsinya teroris itu siapa itu kan sudah jelas. Kalau dia dan begini Bang Revil, kita tidak bisa menganggap wah saya bukan sarjana hukum jadi tidak perlu saya paham hukum. Nggak boleh. Undang-undang itu mengenal lebih pidana itu apa yang disebut asas fiksi hukum. Fiksi hukum itu ketika sebuah undang-undang sudah diundangkan, semua orang ya dari kopral sampai jenderal ya dari dudung sampai penjual es dung-dung itu semuanya dianggap mengerti hukum ketika diundangkan. Jadi nggak ada alasan itu. Kalau itu saya sebagai ahli pidana mengatakan jelas karena dia sudah memenuhi 4 hal. Dia mengedit, dia menunjukkan kepada kelompok dan dia mengerti teroris itu apa. Dan dia menyebarluaskan. Bahasanya kan adik-adikku calon teroris yang abang sayang. Betul. Dan itu ada anak kecil kan fotonya. Artinya kalau kita bicara gradasi antara kasus Ferdinand dan kasus DS ini, mana gradasi pidananya lebih tinggi sebenarnya? Yang lebih tinggi jelas perbuatan yang dilakukan oleh DS ya. Dan saya jangan ditanya kenapa dia masuk penjara dan ini tidak masuk penjara.
itu kan persoalan perilaku aparatur hukum. Ya, itu yang disebut disparitas di dalam pidana. Disparitas pidana itu kan ada rumusan undang-undang, ada sebuah peristiwa pidana perlakuannya berbeda. Oke. Iya, itu sangat personal sekali kan begitu. Itu kan bergantung kepada sikap dari seorang penegak hukumnya. Tetapi kalau kita melihat rumusan materialnya, pertanyaan Bang Refli kepada saya tegas saya jawab apa yang dilakukan oleh DS itu rumusannya formil maupun material itu terpenuhi. Oke. Ya, jadi delik penghinaannya itu apa, penghinaan pada kelompok itu apa, itu kan semua ada di undang-undang.